Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat terbesar adalah Islam dan iman. Selama itu masih ada dalam prinsip hidup kita, kita selalu mempertahankan Islam dan iman kita, berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Karena memang nikmat Islam ini yang memandu kita, kalau kita ini memiliki pencipta Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan menciptakan dan mengatur semua roda kehidupan dan seluruh alam semesta ini. Dan beruntunglah orang yang memahami dengan keimanan ini, karena dia hanya akan bergantung kepada satu sang pencipta ini. Dan juga kita mengetahui apa tujuan kita ada di muka bumi ini, kenapa kita ada di sini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, dan mana yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Semua itu karena adanya besar nikmat Islam. Dan tentunya ini akan memandu kita dan menginformasikan kepada kita secara lengkap tentang balasan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Dan hukuman bagi para pembangkang nanti di akhirat, adanya surga dan juga neraka. Dan saya yakin kita juga meluangkan waktu pada siang ini, semuanya tujuannya adalah untuk memperdalam iman dan Islam kita. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, dan kita harusnya mempertahankan sampai ajal kita datang. Lanjut kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa terhadap kebaikan manusia terbaik ini, di mana karena beliaulah kita jadi mengenal Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala, memiliki panduan hidup, dan akhirnya kita juga bisa bersamanya nanti di surga abadi. Baik, seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, di Rabu siang kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan terakhir bab 214 tentang masalah Ramadan, berhubungan dengan masalah solat malam di bulan Ramadan, tentang masalah Lailatul Qadar, ya. Semua itu sudah panjang lebar kita paparkan, dan sekarang kita masuk bab baru, bab ke-215, berbicara masalah keutamaan siwak dan perkara-perkara fitrah. Seperti biasa, kami akan jelaskan dulu judulnya. Jadi banyak di antara muslimin menganggap remeh masalah siwak, ya, karena dianggap apa sih gitu ya. Biasanya orang sembunyi di belakang kata-kata sunnah, kan cuman sunnah, sehingga akhirnya mereka meninggalkan ya apa yang diperintahkan dalam syariat ya berhubungan dengan masalah siwak. Tentu sebagian ulama sekarang menarik sebagai penggantinya bisa sikat gigi gitu ya. Dan sudah pernah kita paparkan sebenarnya, kalau dalam Islam kita diperintahkan untuk merawat gigi ini sangat luar biasa ya, sampai-sampai kita disuruh untuk bersiwak di setiap kali mau sholat. Dan kalau kita hitung sholat wajib saja sehari 5 kali, belum sholat sunnahnya. Dan biasanya sholat sunnah pun dikerjakan setiap 2 rakaat salam, kemudian baru lanjutkan kalau mau dilanjutkan dengan jumlah sesudahnya. Kayak sholat malam misalnya 11 rakaat, maka bisa dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu berarti berapa kali kita ulangi siwak tersebut. Begitu juga dengan sholat duha, bisa 2 rakaat minimal dan tidak ada jumlah dalam pendapat yang rajih atau yang paling kuat, tidak ada jumlah maksimal dalam sholat duha. Belum qabliyah, belum ba'diyah, belum sholat wudu, belum sholat tahiyat masjid. Terlalu banyak sholat-sholat yang kita berarti di situ dianjurkan untuk membersihkan gigi kita. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Jadi saking seringnya gitu ya, disuruh membersihkan gigi ini. Jadi bukan seperti yang biasa kita mungkin dengar waktu masih dari kecil, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi perintah agama itu sangat maksimal dalam masalah ini. Nah sekarang karena di era kita sudah biasa dengan sikat gigi, maka ada pendapat yang mengatakan itu pengganti dari siwak. Tetapi tetap usahakan kita tidak lepas dari siwak. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala puji penduduk Madinah dalam Al-Qur'an, setelah Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin an taquma fi, sesungguhnya hai Muhammad masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi, ada yang mengatakan Masjid Quba, ya, intinya masjid di Madinah gitu ya. Dan dibangun di atas asas ketakwaan, lebih pantas kamu sholat di dalamnya. Lalu Allah bilang setelahnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sekitar Madinah itu, Masjid Nabawi, Masjid Quba ini ada orang-orang yang suka sekali bersuci, dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Suci itu bersih, rapi, wangi,
Itu yang dikatakan oleh Allah SWT. Di sekitar Madinah itu orang-orang suka semua itu. Lalu Allah bilang, dan Allah suka dengan orang-orang yang suka dengan kebersihan dan kesucian itu. Nah di sini disebutkan salah satu pendapat ulama tafsir adalah penduduk Madinah, mereka biasa menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja itu bersuci dengan air. Maaf kalau kita cebok, biasanya kita pakai air, itu namanya istinja. Nah kalau air tidak ada, biasanya orang istijmar. Istijmar itu menggunakan batu ya, atau benda-benda kering ya, selain tentu barang najis. Tetapi penduduk Madinah menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya gitu ya. Jadi saking sucinya dan bersihnya mereka sampai mereka menggabungkan keduanya. Nah kenapa kita datangkan kisah ini? Supaya kita memahami teman-teman sekalian, kita usahakan walaupun sikat gigi sudah sangat familiar di masa kita sekarang dan siwak sudah mulai dilupakan, kita usahakan tetap kita memiliki siwak itu. Ya. Mungkin kita bisa pakai ya beberapa kesempatan, apalagi kalau mau sholat gitu ya. Sementara sikat gigi kan tidak mungkin kita pakai kalau mau sholat, kalau sudah berdiri, sudah iqamah sholat. Nah siwak lebih simpel gitu ya. Dan kami sarankan tentunya dimulai dari diri kami, kita bisa beli siwak, sekarang sudah online selalu ada. Dan kita miliki dan bahkan pendapat ulama saking pentingnya menggunakan siwak, kalau tidak ada kayu siwaknya dari pohon arak namanya dalam bahasa Arab, nah itu bisa diganti dengan ranting pohon mana saja, karena dia dari batang pohon, ya. Baru kemudian pindah ke sikat gigi, ya, saking pentingnya pakai itu. Nah tentu ada hikmah-hikmah tertentu kenapa ulama berbicara masalah itu ya, agar orang tidak meninggalkan sunnah Nabi SAW. Jadi ini kembali kepada perawatan gigi sebenarnya. Dan pernah kami umroh sekali, waktu itu bimbing travel yang Allah manakan Uhud Tour ini, kita bertemu dengan salah satu jemaah dokter gigi yang punya, waktu itu beliau bahasakan memang dia punya TikTok dan kurang lebih sudah 5 juta followernya. Cuman saya lupa nama beliau. Sempat datang ke kamar kami dan minta buat cuplikan nasihat supaya umat ini memang peduli dengan masalah perawatan gigi dan segala macam. Dan memang betul, ya, kadang-kadang waktu itu kami diskusi banyak poin-poin yang diberikan masukan, beliau kasih masukan tentang spesialisnya itu. Tapi intinya kita mengerjakan ini karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita akan baca di bab ini banyak sekali hadis bicara tentang masalah perintah bersiwak. Jadi jangan dianggap remeh tentang masalah ini. Dulu kami berbagi di kelas kita juga ini tentang masalah tata caranya. Nah, jadi kalau beli kayu siwak, memang kayu siwak itu dipakai mungkin seminggu maksimal. Dengan cara dicaca bagian atasnya, kemudian dipakai gosok, habis itu direndam di air, dibersihkan, habis itu nanti kalau mau dipakai baru dipakai lagi dan bisa digunting bagian atas nanti dicaca lagi sampai nanti satu batang itu habis. Ya. Jadi bukan berarti satu batang siwak dipakai sampai berbulan-bulan, gitu kan? Sehingga kelihatannya kesannya jorok, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Ada penelitian sekarang bisa teman-teman searching di Google tentang masalah manfaat siwak itu sendiri. Ternyata memang ada banyak kandungan-kandungan di kayu siwak, terutama yang dari pohon arak yang pedas ya. Biasanya di Saudi itu kalau di Mekah Madinah kalau kita mau ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi banyak yang jual di pinggir jalan. Nah kalau kita mau beli biasanya coba bahasakan har, atau tukang penjualnya itu bilang mau yang har atau yang biasa. Har itu maksudnya yang pedas. Nah yang pedas itu jauh lebih bagus. Biasanya harganya lebih mahal. Misalnya yang biasa itu 2 real, dia bisa 3 real atau 4 real misalnya ya. Nah itu kita bisa beli. Nah ini memang manfaatnya sangat menguatkan gusi, menguatkan gigi dan segala macam hal lah ya kandungannya. Kalau orang sekarang sudah ada yang berijtihad buat odol, ada kandungan siwak yang mudah-mudahan kita berharap ya itu juga bisa membantu ya. Tetapi jangan tinggalkan sunnah Nabi ini karena kita sedang membahas masalah sunnah beliau gitu ya. Nah begitu juga di sini dikatakan di judul kita bab keutamaan siwak dan perkara-perkara fitrah. Makna fitrah itu alami. Sesuatu yang alami yang harus dijaga oleh setiap muslim. Ini semua berhubungan dengan masalah kebersihan. Kebersihan, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis gitu ya. Ini beberapa fitrah, khitan, memotong kuku. Semua ini bagian daripada fitrah-fitrah yang harus dijaga. Jadi menjadi ciri khasnya seorang muslim gitu ya. Nanti akan kita bahas semua itu. Tapi kesimpulan daripada bab kita ini adalah bagaimana Islam mengajarkan kita memang harus selalu bersih. Saya teringat sebuah kisah, ada seorang ibu, beliau kerjanya tukang cuci baju, mahasiswa di London. Gitu ya. Ceritanya seperti itu yang saya dapat. Dia masuk Islam, maaf karena hanya melihat pakaian dalam mahasiswa muslim.
Jadi kalau dicuci, dia laundry, dia cuciin, itu ternyata ditemukan celana dalam muslim, itu dengan celana dalam orang non-muslim itu beda sekali. Karena kita ada cebok dengan air, mereka nggak ada. Sehingga celana dalam mereka itu sangat kotor, gitu kan. Sangat kotor. Lebih lagi juga sama buang air besar, mohon maaf, biasa cuma pakai tisu. Ya, kalau kita memang pakai air sampai terasa bersih, ya, bahkan kalau setetes air seni atau sedikit saja tinja itu sudah cukup membatalkan sholat atau tidak, membuat sah gitu kan. Nah itu semua berarti menandakan kesucian ini bagian daripada agama kita. Jadi jangan dijadikan tolok ukur kalau ada seorang muslim yang jorok, yang kotor, itu bukan pakaian, bukan tolok ukur. Yang kita harus jadikan tolok ukur memang agama kita. Ya, bagaimana agama memerintahkan itu. Kita pun Allah buat nyaman. Di saat misalnya kita gerah sedikit, kita mandi misalnya, atau kita habis sikat gigi, atau kita wangi, ya, kita berpenampilan yang bersih, pasti kita lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang dibandingkan memang kita sama sekali belum melakukan hal-hal tersebut. Ini fitrah Allah buat gitu ya. Allah juga buat mata kita suka dengan penataan rapi, penataan bersih, supaya kita juga seperti itu. Dan Allah juga sebenarnya membuat secara fitrah kita nggak suka kalau ada yang berantakan sebenarnya, kecuali orang yang sudah membiasakan dirinya dengan itu dan dia anggap biasa, maka sudah. Akhirnya hilanglah fitrah dia, ya, yang merasa suka kebersihan dan kerapian itu. Kita juga tahu, pernah kami singgung masalah ini, di surga pun kalau kita lihat surah Rahman, surah Al-Waqi'ah, itu kalau menceritakan surga pasti semuanya bersih, rapi, cantik bidadarinya, pakaiannya bagus dari sutra, taman-tamannya rapi dan segala macam hal. Nah, itu puncak balasan nanti di akhirat sana. Nah, sebenarnya kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran buat kita semuanya. Baik, kita akan masuk membahas hadis-hadis dalam bab ini. Lumayan cukup banyak sebenarnya. Kurang lebih dari nomor 1204 sampai 1213. Ya, beberapa hadis yang akan kita bahas. Kalau kita hitung ini mungkin kurang lebih sekitar 11 hadis atau 12 hadis ya. Secara nomor urut. Kita akan mulai hadis pertama dalam bab ini. Dan ini urutan 1204 dari awal kita belajar. Artinya kita sudah belajar 1200 hadis sekian, alhamdulillah, secara nomor urut ya. Tapi dengan penjelasan dan syarah atau syarahnya maka tentu lebih banyak dari itu. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw 'alan nas la amartum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih, bagi yang baru ikut, yang ditebalkan di bold di buku itu artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik, dari hadis ini kita langsung ambil pelajaran. Potongan sabda Nabi SAW, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, menandakan hukumnya sunnah. Ya, karena kalau beliau sudah menggunakan kata perintah, bersiwaklah kalian, bisa menjadi wajib. Ya. Dan ini berarti menandakan hukumnya sunnah. Tetapi jangan kita sembunyi atau bersembunyi di belakang kata-kata, kalau aku tidak beratkan umatku, kalau aku khawatir tidak beratkan. Jadi seakan-akan, ya udahlah Rasulullah aja tidak tekankan kok. Ya. Kita coba ambil pelajaran dari kasus yang lain. Perang Badr, tahun 2 Hijriah, waktu itu Nabi SAW memberikan pilihan kepada penduduk Madinah. Saya, kata Nabi SAW, akan keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Karena di kafilah dagang itu, mayoritas barang-barang yang di situ adalah barang-barang umat Islam yang dirampas di Mekah. Rumah umat Islam, termasuk rumah Nabi SAW, harta umat Islam, dibagi-bagi oleh para petinggi-petingginya Quraisy, kemudian dijadikan modal dan usaha. Nah, Nabi SAW suruh ambil itu. Jadi bukan merampok, karena itu barang umat Islam yang diambil. Nah, waktu itu Nabi SAW iklankan, siapa yang mau keluar silahkan. Nah, ada yang ikut keluar bersama Nabi kurang lebih 313 orang. Ada yang riwayat mengatakan 314, yang mengatakan 313, 314 bersama Nabi. Ya. Intinya jumlahnya sekitar begitu. Ini yang mau saja, keluarlah mereka. Ada yang tidak mau ikut karena kesibukannya. Ya udahlah, Nabi kan tidak wajibkan. Ya udah kita nggak usah ikut. Nah, ini nanti di garis bawah ya. Ini nanti permasalahan di sini nih. Walaupun yang tidak ikut di Badr tidak berdosa karena dikasih pilihan, tapi nanti setelah pulang dari Badr mereka nyesal. Karena terlalu banyak keutamaan yang didapatkan pada saat Badr, yang akan kami paparkan sebentar lagi sekian poin. Nah, itu tidak didapatkan oleh orang yang tidak pergi Badr. Nah, maka berangkatlah 314 ini, mereka niatnya untuk menghadang kafilah dagang saja. Karena kafilah dagang ini
hanya dijaga oleh 40 orang prajurit. Biasanya kafilah dagang itu dijaga oleh ratusan orang. Bahkan bisa saja ribuan orang kalau besar sekali kafilah dagangnya. Tapi ini tumben 40 orang. Dan yang pimpin Abu Sufyan salah satu pimpinan Quraisy yang kalau dia ketangkap ketahuan itu bisa melemahkan kekuatan penduduk Mekah. Yang memang waktu itu masih menjadi musuh kaum muslimin. Maka keluarlah pasukan ini dengan perlengkapan apa adanya karena 314 akan hanya menghadapi 40 orang. Gitu kan. Di tengah jalan Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal di awal-awal ayatnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Allah lah yang mengatur peperangan Badar itu. Waktu 314 ini sudah mulai mendekati Badar, rupanya Abu Sufyan dapat informasi. Kalau Nabi Muhammad SAW keluar dengan muslimin menuju ke Badar, maka Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah. Meminta agar Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh Mekah keluar bawa pasukan. Kesimpulannya keluarlah 1000 orang dari Mekah. Sampai mereka tiba di Badar. Uniknya dalam Al-Quran digambarkan pasukan umat Islam ada satu gunung di Badar. Dan sampai sekarang kalau kita ke lokasi Badar tuh gunung itu ada. Dekat kuburan para syuhada. Jadi gunung itu bagian sisi yang lebih dekat dengan Madinah. Di situ pasukan muslimin. Bagian sisi yang lebih jauh dari Madinah. Diistilahkan dengan udwatil dunya wa udwatil quswa. Dalam surah Al-Anfal. Itu ada pasukan Quraisy. Tapi keduanya tidak saling tahu kalau sudah tiba di lokasi. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Nah kafilah dagang Abu Sufyan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah punya cara selamat. Maka ketemulah dua pasukan besar ini. Ketemulah dua pasukan. 1000 melawan 314. Nah kejadian itu terjadi Allah gambarkan dalam surah Anfal. Ya, kalau memang sahabat itu berharap menghadang kafilah saja. Tidak usah perang karena mereka belum pernah perang. Itu peperangan pertama. Tapi hikmahnya Allah SWT jadi biarkan peperangan terjadi akhirnya menang kaum muslimin. Membuat mereka semangat melanjutkan estafet Islam sampai hari ini. Mulai dari perang Badar maka dikenal dengan perang kubra ya. Perang besar. Walaupun dia kecil sebenarnya karena cuma 314 lawan 1000. Di saat itu Quraisy keluar dengan perlengkapan perang yang lengkap dan mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Sebab dikalahkan cukup banyak. Malam itu, besok sebelum perang, Allah turunkan hujan, uniknya ini gunung nih. Di tempat umat Islam turun gerimis, di tempat orang kafir turun hujan deras. Sehingga mereka tidak bisa tidur malam itu, becek semuanya, mereka kecapean, keletihan, besok jadi lelah pada saat berperang. Umat Islam diberikan oleh Allah gerimis. Gerimis ini dalam Al-Quran surah Anfal digambarkan Allah membuat ketenangan. Ya. Karena orang kalau lihat gerimis, hujan, cuma rintik-rintik itu hatinya tenang. Terus sahabat yang menggambarkan, saking lembutnya air yang diturunkan oleh Allah, sampai membuat orang yang berjaga mengatakan telah jatuh pedang dari tanganku sampai sekian kali. Ya, saking ngantuknya. Dan itu Allah menggambarkan, nu'az itu ngantuk dalam surah Al-Anfal, memang itu adalah kasih sayang dari Allah SWT. Itu kejadian pertama itu. Bagian kedua, besoknya mulai ada pertandingan dan orang-orang Quraisy melihat, 314 kecil. Udah. Kita duel aja, dikeluarkan 3 jagoan kesatria mereka, juga dikalah oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian di peperangan ini, satu-satunya peperangan Nabi SAW dan umat Islam yang malaikat datang dan ikut berperang. Perang yang lain, yaitu perang Hunain, peperangan 2 terakhir sebelum peperangan Nabi SAW, sebelum beliau meninggal ya. Karena perang terakhir Nabi, perang Tabuk, sebelumnya perang Hunain namanya. Di perang Hunain, malaikat juga hadir tapi tidak ikut berperang. Makanya setelah perang Badar, kata Nabi SAW kepada para sahabat, maukah saya tunjukkan kepada kalian perbedaan korban kalian dengan korbannya malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, korban malaikat kalian temukan jari-jari musuh terpotong dan ada luka bakar, dan leher mereka juga terpotong dan ada luka bakar. Karena Allah bilang memang dalam surah Al-Anfal, pada para malaikat, tebaslah leher-leher mereka dan potonglah jari-jari mereka. Jadi malaikat hadir. Dan itu. Di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud menawan Abbas, paman Nabi yang sangat tinggi besar. Dan sempat Abdullah bin Mas'ud itu membawahnya dan Abbas kesakitan gitu. Maka pada saat itu sempat ada, dalam riwayat lain itu nama sahabat yang lain ya, yang menawan Abbas. Abbas ini orang tinggi besar ya. Pada saat itu orang-orang mengatakan, hai Abbas, bagaimana bisa kau merasa kesakitan sementara yang tawan kau ini siapa gitu. Maka dia mengatakan hampir saja tanganku dipatahkan olehnya. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang menawannya, sungguhnya yang menolongmu adalah malaikat.
Jadi malaikat hadir. Dan beberapa orang Quraisy juga memberikan kesaksian bagaimana mereka menyaksikan di pasukan umat Islam ada orang yang berbaju putih dan segala macam lah. Ada sahabat juga memberikan kesaksian dan di perang Badar sebelum dia mengarahkan pedangnya ke leher musuh sudah terpental sendiri. Jadi kejadian yang ajaib. Mereka menang pada saat itu. Mereka dihadiri oleh para malaikat yang membantu mereka. Terus mereka mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Plus lagi Nabi SAW sebelum perang mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini di Badar kecuali dijamin surga. Maka ahli Badar 314 semuanya dijamin surga. Nah, ini yang didapatkan besar sekali. Waktu mereka pulang ke Madinah, membawa harta rampasan perang, membawa berita hadirnya malaikat, membawa 70 tokoh Quraisy mati terbunuh. Terus jadi harum nama umat Islam di Madinah, di Jazirah Arab. Oh, nanti umat Islam sudah harus dipertimbangkan nih. Mereka sangat kuat. Nah, gitu. Begitu bahasanya, maka akhirnya pada saat itu orang-orang yang tidak ikut, yang tadinya menganggap ini kan cuma pilihan, gitu ya menyesal. Nah, di antaranya ada satu sahabat namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia bilang dalam doanya begini, ya Allah, sesungguhnya peperangan pertama Rasulmu bersama Quraisy, aku tidak hadir di Badar, maka kalau ada peperangan lagi aku akan tunjukkan yang terbaik padamu. Maka waktu 1 tahun sesudahnya di perang Uhud, maka banyak orang-orang yang tidak hadir di Badar ingin hadir. Karena rindu ingin tahu kisah malaikat, kemenangan dan segala macam. Tapi yang ingin kita titik beratkan dari kisah perang Badar ini, bagaimana pilihan yang Nabi kasih ternyata banyak keutamaannya. Nah gitu. Itu yang kita titik beratkan dari kisah ini. Jadi jangan pilihannya kalau saya tidak beratkan umatku maka ya saya akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Tapi kan itu pilihan. Ya udahlah. Berarti kita sudah siap nanti di hari kiamat. Ditimbangkan amal kita lebih sedikit dibandingkan orang yang melakukan sunnah itu. Yang sudah sering kita kasih contoh ya. Seperti sholat duha, kemudian sholat malam dan semua jenis ibadah. Sifatnya nanti ditimbangkan amal itu sifatnya akumulasi. Ya akumulatif dia. Semua dihitung. Jadi jangan pikir teman kita lagi pakai siwak kan cuma sekali. Jangan begitu, karena dia kalau pakai sekian tahun, sudah kita ketinggalan jauh. Akan cuma 2 rakaat sholat duha. Jangan seperti itu, karena kalau dia sholat duhanya sudah 10 tahun, kita udah ketinggalan jauh. Begitu seterusnya. Ya. Oleh karena itu kita mulai saja menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan jangan pernah menganggap remeh. Ya. Jadi kita kembali ke faedah pertama dari hadis, potongan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati, kalau aku tidak memberatkan atas umatku, berarti ini hukumnya sunnah. Karena kalau Nabi sudah langsung menggunakan fi'lul amr, kata perintah, bisa saja pindah ke wajib. Pelajaran kedua, potongan dari hadis, au alan nas, atau terhadap manusia. Ini menandakan perintah menggunakan siwak bukan hanya untuk umat Islam. Siapa saja menggunakan siwak, maka akan mendapatkan manfaatnya. Nah gitu. Ya, ini berarti perintah ini bukan hanya untuk umat Islam. Jadi kalau ada orang lain pun mau coba mengikutinya, dia akan mendapatkan. Terlalu banyak sampel-sampel dari orang non-muslim. Mereka non-muslim tapi hidupnya seperti Islam. Dan mereka merasakan manfaatnya. Sebagai contoh misalnya, waktu ada acara tablik akbar tuh hari di masjid di Senayan, kebetulan saya diminta sama teman-teman panitia bersama Dr. Bilal Phillips. Beliau salah satu mu'allaf dari Amerika yang mengislamkan sekitar 3.000 prajurit Amerika gitu ya. Tapi dia karena bisa berbahasa Arab juga, saya waktu ngobrol dia tanya, kira-kira saya ngomong masalah apa? Saya bilang, Anda kan ini mu'allaf, ceritakan saya bagaimana masuk Islamnya dan ceritakan bagaimana pengalaman menjadi dai dan memasuk Islamkan 3.000 orang. Nanti kalau masalah akidahnya saya yang bahas. Kita sepakatlah begitu. Nah subhanallah, selesai materi, saya juga tidak tahu kenapa waktu itu saya berbicara itu. Saya tiba-tiba aja hati saya ingin bicara, saya mengatakan, nanti di sini di masjid ini kalau ada yang hadir non-muslim dan mau masuk Islam silahkan. Saya juga tidak tahu kenapa saya ngomong itu. Subhanallah ada 3 orang atau 4 orang itu angkat tangan memang non-muslim. Mereka datang ke masjid tanpa ada umat Islam yang tahu, untuk mau tahu saya tentang Islam. Akhirnya mereka ke depan dan syahadat. Nah salah satunya itu dari Timur Leste, gitu kan, Timur ya. Nah itu dia ngomong, waktu saya bantu syahadat, Ustadz saya sudah lama dengar ceramah Ustadz. Bahkan dia sebutin, di potongan sirah Nabawi itu ada Ustadz bahas ini, bahas. Jadi dia ini sudah faham benar tentang Islam. Tinggal dia syahadat saja. Nah itu banyak orang seperti itu. Artinya memang kita jangan
tidak percaya diri Bapak Ibu sekalian untuk menawarkan Islam kita. Islam ini bukan hanya untuk kita, untuk semua manusia, gitu kan? Kita sebarkan, kita sampaikan. Karena syariat ini bermanfaat bagi semua manusia. Karena semua yang diperintahkan Islam pasti baik. Sudah sering kami sampaikan kan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah. Ini semua manusia tahu kalau itu kebaikan. Dan semua yang dilarang itu membunuh, menggibah, memfitnah, mencuri, memukul. Dan ini pasti buruk. Berarti memang yang dilarang oleh Islam juga buruk. Orang kalau menjadi muslim yang sejati pasti baik. Berarti bermanfaat buat dia, bermanfaat juga bagi manusia. Pelajaran yang ketiga, adanya perintah untuk bersiwak di setiap kali mau sholat. Artinya sebelum mengerjakan sholat gitu ya. Dan ini sudah umum. Berarti masuk umumnya sholat wajib dan sunnah. Umumnya sholat masuk wajib dan sunnah. Riwayat yang kedua masih masalah siwak. Ini ada beberapa hadis semuanya masalah siwak. Yaitu riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Riwayat nomor 2 dalam bab ini. Dan ini urutan 1205 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata. Karena Rasulullah SAW idha qama minan nomi yashu sufahu bis-siwak. Bila Rasulullah SAW bangun malam. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini biasa kita dengar bangun tidur sikat gigi. Nah itu memang begitu. Nabi SAW melakukan itu. Beliau bangun tidur bersiwak. Dan ada sebuah riwayat yang menyebutkan kalau seseorang itu bersiwak pada saat bangun sebelum sholat, maka di saat dia membaca ayat Al-Quran, malaikat akan datang dan menempelkan mulutnya di mulut orang tersebut. Kita tidak tahu seperti apa. Lalu ayat-ayat Al-Quran dihirup atau seperti itu bahasanya sampai ke tubuhnya atau dalam tubuhnya si malaikat tadi. Jadi saking ada hubungannya dengan siwak tersebut. Ya, dengan siwak tersebut. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama kedudukan Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini yang menyampaikan kepada kita tentang kebiasaan Nabi. Dan ini berarti menandakan juga bahwasanya para sahabat peduli sekali dengan sikap dan perbuatan Nabi. Kita perlu tahu dari Nabi itu ada qauliyah, ada perkataan, ada fi'liyah, perbuatan, dan ada takririyah, persetujuan Nabi. Nah kalau qauliyah seperti Nabi bilang, misalnya Nabi bilang tadi, kalau aku tidak beratkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak. Itu kan qauliyah, perkataan Nabi. Ya. Ada fi'liyah, contoh. Contoh ini seperti yang Hudzaifah sampaikan. Nabi kalau bangun tidur bersiwak. Kan yang ceritakan bukan Nabi yang bilang bersiwak kadang-kadang kalau bangun tidur, tapi sahabat menggambarkan sikap dan perbuatan Nabi. Itu namanya fi'liyah. Nah kemudian ada takririyah, persetujuan Nabi. Apapun yang sahabat lakukan, tetapi dia tidak berbuat salah. Maksudnya dia buat sesuatu yang dalam syariat tidak dianggap salah, maka Nabi setujui. Nabi nggak tegur, Nabi nggak luruskan, Nabi nggak suruh berhenti. Maka semua itu namanya persetujuan Nabi, takrir. Sebagai contoh waktu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membawa bob itu kayak semacam biawak padang pasir yang beliau entah beli di pasar atau intinya beliau panggang dibawa di hadapan Nabi, lalu dia bilang ya Rasulullah silakan. Kata Nabi SAW, ini kami tidak kenal di wilayah kami. Lalu Nabi nggak sentuh, tapi Khalid bin Walid makan di depan Nabi sementara Nabi nggak larang. Berarti menandakan Nabi setuju dengan itu. Ya, ini namanya takrir. Ini semua bagian daripada syariat kita. Nah apa yang Hudzaifah sampaikan ini adalah bagian daripada fi'liyah, perbuatan Nabi yang disampaikan. Dan itu bisa dijadikan sebagai argumentasi apalagi sahabat yang menyampaikan. Pelajaran kedua yang bisa diambil, pelajaran kedudukan Hudzaifah dan kemudian bagaimana sikap para sahabat ya, terhadap perbuatan-perbuatan Nabi SAW, mereka menukil dan mencontohi. Pelajaran kedua adalah bahwasanya kebiasaan Nabi SAW kalau bangun tidur beliau selalu bersiwak terlebih dahulu. Ya, bersiwak. Jadi ini termasuk kita bilang tadi kalau tidak ada kayu siwaknya maka kita bisa sikat gigi. Ya. Hadis ketiga di bab kita, dan ini urutan 1206 dari awal belajar berbunyi, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu, fayab'athuhu Allah ma syaa an yab'athahu min al-lail, fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami, maksudnya para istri beliau, ya, biasa menyiapkan siwak dan alat bersuci untuk Rasulullah SAW. Allah membangunkan beliau sebagaimana yang dia kehendaki. Maksudnya tergantung waktu yang Allah mudahkan. Bangun jam berapa, kalau kita sekarang itu Allah yang aturkan. Lalu beliau bersiwak, berwudu, lalu sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dan dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Ummin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang kisah ini. Ya, gitu. Dan sudah kita bahasakan dari awal kelas hadis kita ini, kalau setiap ada sahabat yang menceritakan yang menyampaikan kronologis hadis, maka kita katakan keutamaan buat beliau sendiri. Ya. Aisyah di sini yang menyampaikan radhiyallahu anha tentang apa yang beliau lakukan sebagai istri untuk suaminya Nabi SAW. Pelajaran kedua, bahwasanya perlunya seorang istri menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya, dan itu bagian daripada ibadah, gitu kan? Apapun sifatnya. Nah, kalau Aisyah menyebutkan sini hal-hal yang kecil, kebutuhan bersuci, siwak, odol, sikat gigi kalau kita sekarang, sabun, sampo, handuk, segala macam, ini jangan dianggap remeh karena bagian daripada ibadah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang istri untuk memenuhi kebutuhan suaminya bagian dari ibadah. Sudah pernah kita sebutkan hadis, istri manapun yang sholat 5 waktu, tidak disebutkan ibadah sholat sunnahnya, puasa Ramadan tidak disebutkan puasa sunnahnya, dan melayani atau taat dan pada suaminya, kecuali pada saat meninggal, di sini termasuk pelayanannya, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Jadi memang ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Aisyah tidak menyampaikan ini, kunna nu'id, kami dulu menyiapkan siwak Nabi dan perlengkapan bersuci beliau. Ini berarti beliau ingin menggambarkan, kami ini para istri buat ini loh pada Nabi. Artinya kalian hai muslimah buatlah ini pada suami kalian. Itu maknanya, pesannya itu. Kalau enggak, untuk apa Aisyah menceritakan? Kan tidak perlu, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana seseorang muslim bangun di malam hari, ya, sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia misalnya sudah tidur yang cukup, kemudian dia bisa, misal habis isya sudah sangat ngantuk, udah tidur nih, terus terbangun jam 1 malam, ya udah, dan tidak ngantuk, sudah sholat aja, gitu kan. Kalau ada orang memang tidurnya mungkin telat jam 10, jam 11, atau jam 12 malam, dia bangun setengah jam sebelum subuh, ya sudah. Intinya sebenarnya tidak ada penentuan harus sholat malam di jam sekian. Tetapi makna lainnya juga bukan berarti meninggalkan sholat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan kalau beliau benar-benar dalam kondisi tidak memungkinkan, maka beliau tetap kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk, jadi betul-betul malam itu tidak pernah ditinggalkan. Karena itu waktu mustajab dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa diterima dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itulah di sepertiga malam atau di malam-malam hari itu. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW pada saat bangun bersiwak, dan beliau hubungkan siwak itu dengan wudhu dan juga sholat. Nah ada hadis yang lain menyebutkan, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka siwak setiap kali mau wudhu. Berarti di sini kita bisa menggabungkan, ada lagi ekstra amalan kita yang menambah pahala, yaitu bersiwak dengan niat menjalankan sunnah Nabi. Kalau boleh bangun tidur bersiwak, kita dapat pahala lagi kalau kita pas mau wudhu, siwak lagi yang kedua kali, gitu kan? Dengan niat siwaknya itu karena perintah sebelum wudhu. Kemudian nanti pada saat mau sholat bersiwak lagi, karena niat menjalankan sunnah Nabi, bersiwak sebelum sholat. Nah jadi setiap ada celah di mana kita bisa dapatkan sunnah, kita lakukan. Masih kan saya pernah sampaikan bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau minum segelas air, beliau minum 10 sampai 11 kali. Beliau nggak buru-buru habisin. Karena ingin mengejar, kan dianjurkan setiap minum dan makan baca bismillah. Jadi beliau anggap satu tegukan itu adalah kesempatan baca bismillah, kesempatan juga bilang alhamdulillah. Nah ini berarti menandakan orang mengejar pahala di situ. Itu mungkin tidak semua orang berpikir. Saya pernah singgung Bapak Ibu sekalian, kapan kita punya ide-ide seperti ini? Kalau kita sudah membiasakan diri fokus mengerjakan ibadah tertentu, nanti Allah akan datangkan keberkahan. Orang yang belum pernah berdoa, dia akan kebingungan harus ucapin apa dalam doanya. Tapi orang yang sudah rutin berdoa, walaupun itu terulang-ulang doanya, nanti Allah akan datangkan keberkahan, muncul ide untuk mengucapkan doa yang lain, doa yang lain. Makin sering berdoa makin dapat keberkahan. Orang kalau pertama kali sholat malam mungkin dia berat dan dia bingung harus baca surah apa. Tapi kalau sudah sebulan, setahun, nanti dia jadi kebiasaan, terbiasa. Nanti dia terus akan punya muncul ide keberkahan di ibadah yang sama untuk melakukan hal-hal yang mungkin dia belum terfikir sebelumnya. Kayak mengkhatam Al-Quran, misalnya memakai pakaian khusus lebih bersih dari sebelumnya misalnya, dan seterusnya. Nah ini akan ada keberkahan di jenis ibadah kalau kita sudah sering kerjakan. Makanya dikerjakan dulu, nanti dia akan menjadi sebuah pola dan Allah berikan keberkahan. Nah seperti itu gambarannya.
Jadi kita bisa mengambil banyak sekali pahala dari sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Juga pernah kami sampaikan di Tablik Akbar di Blok M tentang serial sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada satu mantan budak beliau bernama Nafi'. Nafi' ini Abdullah bin Umar pernah beli jadi budak beliau, waktu itu di masa itu ada perbudakan, lalu beliau bebaskan. Makanya ditulis Nafi' maulanya Abdullah bin Umar. Ini orang soleh banget. Jadi Abdullah bin Umar didik dia menjadi murid utamanya sehingga banyak menukil hadis tentang Abdullah bin Umar. Satu kali pernah ditanya oleh orang-orang lain kepada Nafi', bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar? Mereka mau tahu Abdullah bin Umar ini sholat malam seperti apa sih? Karena dia terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi. Abdullah bin Umar ini sangat fanatik. Nabi tidak pernah sampaikan perkataan atau perbuatan dicontohkan kecuali langsung Abdullah bin Umar berusaha, dia orang pertama mengerjakan dan dijaga sampai dia mati. Ya, itu luar biasa. Maka apa kata Nafi'? Kalian tidak mampu mengikutinya. Untuk sholat malamnya ditanya, kalian tidak mampu. Kenapa? Nafi' jelasin. Karena Abdullah bin Umar saking ingin dapat pahala, setiap salam 2 rakaat sholat malam, beliau kembali uduk baru. Karena dianggap sholat yang selanjutnya itu juga ada hubungannya sama uduk. Dia tidak cukup dengan 1 kali uduk untuk meraih pahala pengguguran dosa dengan uduk dan meraih pahala sunnah menjalankan uduk. Jadi kalau dia sholat 11 rakaat itu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu kan berarti tahajudnya 8 rakaat, berarti 4 kali dia uduk. Witirnya 21 berarti 2 kali lagi uduk. Berarti 6 kali uduk untuk sholat tahajudnya. Ini berarti menandakan orang cari celah di mana dia bisa meraih pahala dari ekstra-ekstra ini. Gitu kan? Nah ini nanti semua ide-ide seperti ini yang membedakan derajat kita di surga. Karena banyaknya derajat ini di surga akan diraih dengan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh ini. Ada satu cerita dinukil tentang Syekh bin Baz rahimahullah. Ini subhanallah memang orang-orang soleh itu kalau sudah meninggal, biasanya setelah meninggal baru Allah buka gitu loh amal-amalnya. Kalau bapak ibu ikhlas menjaga amal itu selama hidup, kita nggak riak, nggak pamer sama orang. Nanti kalau kita meninggal, Allah punya cara diceritakan oleh orang lalu menjadi pelajaran bagi orang lain supaya bertambah amal buat kita. Syekh bin Baz setelah beliau meninggal rahimahullah, mufti Saudi, walaupun dalam kondisi subhanallah mata beliau buta, tapi Allah berikan ilmu yang luas sampai menjadi muftinya Saudi dan menjadi ulama besar, rujukan gitu ya. Nah setelah beliau meninggal diganti oleh Syekh Utsaimin, juga sudah meninggal, ulama besar juga. Diceritakan oleh muridnya Syekh Utsaimin, dia bilang, waktu guru saya Syekh Utsaimin meninggal dunia, Allah pertemukan saya dalam mimpi. Lalu saya tanya, Syekh, bagaimana Allah balas Anda dengan ilmu yang luas? Buku-bukunya Syekh Utsaimin banyak sekali. Amal-amalnya sangat terkenal, dicontohi oleh banyak orang di Timur Tengah, di umat Islam umumnya orang tidak asing dengan Syekh Utsaimin. Maka beliau mengatakan, Alhamdulillah Allah terima amal-amal saya. Kata Syekh Utsaimin dalam mimpi itu ya, Allah terima amal-amal saya dan juga Allah maafkan dosa saya. Terus orang yang mimpi ini bertanya, bagaimana dengan Syekh bin Baz? Dalam mimpi tidak bisa diatur. Kata Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz sudah nggak bisa dibahas, jauh derajatnya di atas sana. Jadi cerita ini dinukil oleh para penuntut ilmu di sana gitu ya, di Saudi. Karena memang tidak dikayasa dan yang menyampaikan ini orang terpercaya. Salah satu murid unggulannya Syekh Utsaimin gitu. Karena memang kalau kita lihat murid-muridnya Syekh bin Baz itu menceritakan setelah beliau meninggal banyak sekali. Seperti beliau punya di rumahnya itu di bagian depan itu ada satu haus kayak ruangan terbuka. Itu setiap hari kalau tidak salah makan pagi, makan siang, makan malam atau makan siang sama makan malam saja. Itu selalu dibuka untuk ratusan orang gratis. Siapa saja boleh mampir ya, tukang sapu jalan ya, pokoknya mampir silakan makan gratis, gitu kan. Dan setiap kali beliau dapat uang selalu pasti dibagi dulu, baru sisanya dipakai untuk kebutuhannya. Jarang orang lakukan. Nah kadang-kadang ada sunnah-sunnah yang kita anggap kecil, ternyata itu membawa derajat yang tinggi di surga. Ya. Kembali saya ingatkan masalah keimanan. Kalau dosa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat dosa, kita dikasih 1 tiket VIP sama Allah masih bisa kita bersihkan, taubat gitu ya. Dengan kita taubat, oke dimaafin. Berarti kita buat dosa nih contoh, kita bukan gampang-gampangin ya, tapi kalau ada orang buat dosa 30 tahun misalnya, dia berdosa, tidak pakai hijab misalnya, atau melakukan berdosa, 30 tahun. Tahun pertama, hari pertama tahun 31 dia taubat nasuha, bisa bersih dosanya. Ya kan, bisa bersih. Oke, kita sudah selesai nih ya. Sekarang kita bahas amal soleh. Kalau amal soleh gak bisa. Sekali luput dari kita, misalnya pernah luput dari kita sholat tahajud 1 malam saja.
Sekarang kita dengar tentang keutamaan sholat malam, lalu kita termotivasi untuk mengerjakannya. Kita nggak bisa kembali ke waktu itu untuk sholat. Makanya kata sebagian salaf, hati-hati dalam masalah ibadah, karena ada ibadah yang Allah tidak terima kecuali di malam hari. Tidak bisa dikerjakan di waktu lain. Dan hati-hati dengan ibadah yang memang Allah cuma tentukan di pagi hari atau siang, tidak bisa dikerjakan di malam hari. Maka berikan semua haknya dan kejar itu. Jangan hanya selalu terbawa malas, nanti aja deh kan cuma sunnah. Ini sampai kapan? Sehingga nanti derajat kita di surga dengan orang yang mengerjakan sangat jauh. Nah itu sayang banget itu. Nah, ini harus dipahami dengan keimanan ya, sehingga kita pekah. Jadi jangan selalu menunda-nunda amal, nanti aja gampang dan seterusnya. Ini nggak ada manfaatnya, nggak ada buat kita. Sudah saatnya sekarang, setelah dengar ceramah seperti ini, kita berubah, buat program ke depan. Coba cek, Bapak Ibu cek dalam keseharian ibadah apa yang kita masih kendor. Oh baca Quran misalnya, oh zikir pagi petangnya misalnya, contoh. Atau dengarin ilmunya, atau bakti pada orang tuanya, atau sedekahnya. Apa yang kira-kira kurang, kita segera kemas tuh. Mulai hari ini saya perbaikin. Nah kita mulai maksimal sampai kita meninggal dunia. Ingat nasihat Hasan Basri yang berkata kepada seseorang, kalau kamu berbuat baik sekarang, setelah dengar nasihat, beliau nasihatin orang itu, kamu mulai bertaubat, kamu mulai amal saleh, maka Allah maafkan masa lalumu dan Allah catatkan pahala masa sekarangmu. Tapi kalau kau tetap dalam kelalaianmu sekarang, Allah hukum kau dengan yang lalu dan yang akan datang. Nah, orang harus sadar nih sebelum ajal datang. Karena kita tidak tahu mati kapan datang gitu ya. Harus peka dalam masalah seperti itu. Jadi jangan anggap remeh sunnah-sunnah walaupun kita anggap kecil. Mulai kita kerjakan karena sifatnya nanti ditimbangan amal, akumulasi. Ya gitu. Baik selanjutnya hadits nomor 1207 dari awal belajar. Tepatnya hadits nomor 4 di bab kita dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aktsartu alaikum fis siwak. Aku sering menganjurkan kalian untuk bersiwak. Ya. Bahasa aktsartu artinya aku sangat peduli. Aku sangat menekankan kalian agar selalu bersiwak. Sebenarnya Nabi ini hanya tidak mewajibkan. Ya, tetapi ada perintah untuk itu. Baik. Dari hadis ini kita ambil pelajaran satu saja, bagaimana Nabi SAW peduli sekali agar umatnya mengamalkan semua perintah syariat walaupun yang dianggap hukumnya sunnah. Ya. Penekanan di sini aktsartu alaikum, aku sudah sangat sering menganjurkan ya fis siwak untuk bersiwak, maksudnya jangan tinggalin nih, jangan tinggalin. Selalu kerjakan. Ya, bahkan kita sudah tahu, pernah kami sampaikan yang terakhir Nabi SAW melakukan sunnah beliau pada saat sebelum ruhnya dicabut alaihissalam itu adalah bersiwak. Kan sudah pernah kita jelaskan riwayat Bukhari di mana Nabi SAW berada di sandaran Aisyah sebelum meninggal dan masuk Abdurrahman. Abdurrahman ini radhiyallahu anhu adiknya Aisyah lagi bersiwak. Mata Nabi ke siwak itu. Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah apakah anda inginkan siwak itu? Nabi memberikan isyarat iya. Maka Aisyah pun mengambil dari Abdurrahman, dipotong bekas Abdurrahman, dibersihkan kembali, dicuci segala macam, terus dicacakan lalu disiwakkan di mulut beliau. Nah setelah itu Nabi SAW meninggal. Ulama mengatakan pasti ada satu hikmah besar. Kenapa sampai sebelum wafat pun Nabi masih mencontohkan siwak. Gitu. Itu menandakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Baik, hadis selanjutnya nomor 5 di bab kita dan ini urutan 1208 dari awal belajar berbunyi dari Shuraih bin Hani rahimahullah, ini seorang tabi'in, beliau berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita qalat bis-siwak. Kata Shuraih bin Hani rahimahullah bertanya kepada Aisyah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Kata Aisyah, bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung saya kita ambil pelajarannya. Yang pertama kedudukan Shuraih bin Hani rahimahullah, karena beliau menukil kepada kita tentang pertanyaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga sampailah kepada kita informasi ini bahwasanya Nabi pertama kali lakukan kalau masuk rumah bersiwak. Pelajaran yang kedua, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau yang menceritakan tentang kebiasaan Nabi ini. Dan pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang pada saat pertama masuk rumah, mungkin kalau kita biasakan anjurannya cuci tangan, ya tidak? Oke lah, tapi jangan lupa untuk bersiwak atau sikat gigi. Ya, kalau kita belum mau mandi, ya mungkin paling tidak cuci tangan, lalu sikat gigi. Ya, ini yang dilakukan dulu, baru kemudian interaksi dengan orang-orang di rumah, gitu ya. Karena kita tahu ini berhubungan dengan masalah kebersihan. Orang kalau bau mulutnya wangi dan segala macam itu lebih percaya diri. Mungkin dekat dengan anak-anak, apalagi ini. Nabi kebiasaan Nabi berarti
juga karena ibu-ibu kebanyakan waktu di rumah, tetap aja kalau mau ketemu suami menjaga dan segala macam. Tapi laki-laki kalau masuk ke rumah maka ini yang paling pertama baik dilakukan gitu ya. Saya tidak tahu kapan dia interaksi dengan istrinya, anak-anaknya, mungkin langsung anak-anak minta main, istrinya mungkin pelukan sama dia atau apa saja. Ini kan semua hal-hal yang perlu menjaga kebersihan tersebut. Baik, selanjutnya hadis nomor 1209 dari awal belajar. Ini tentunya urutan hadis nomor 6 dalam bab kita. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi SAW wa tarafus siwaki 'ala lisani." Aku pernah masuk menemui Nabi SAW sedangkan ujung kayu siwak ada di mulut beliau. Muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran. Pertama, kedudukan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita tentang kejadian dan apa yang beliau lihat langsung dari Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, cintanya Nabi SAW terhadap siwak, dan kalau orang melakukan ini karena perintah Nabi dan kesukaan Nabi, maka kita dapat pahala tentunya. Dan kemudian bolehnya, pelajaran ketiga, seseorang membiarkan siwak di mulutnya. Karena orang habis gosok kemudian ditaruh di mulutnya, itu Nabi contohkan, ya. Berarti dibolehkan masalah itu ya. Karena di sini Abu Musa menemui Nabi sementara Nabi masih ada di sini. Jadi bukan Nabi lagi gosokin di giginya, tapi Nabi lagi membiarkan di mulutnya, gitu kan. Itu juga memungkinkan. Allahu a'lam apa hikmahnya. Tapi kita ikuti sunnah Nabi. Apakah memang supaya saripati siwak itu bisa lebih banyak menyentuh gusi atau apa, kita tidak tahu, ya. Selanjutnya hadis nomor 1210 dari awal belajar, ini hadis ke-7 di bab kita, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb." Siwak itu betul-betul membersihkan mulut, ya. Ada footnote nomor 728 di bawah. Mathara disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan mim dibaca fathah, dan boleh juga dengan kasra mithara. Ya, bisa mathara, bisa mithara, yaitu alat yang mensucikan dan membersihkan. Siwak dinamakan demikian karena ia membersihkan mulut, ya. Hadis ini kita langsung lihat terjemahan dulu. Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa fungsi siwak mensucikan mulut, ya. Bisa maknanya luas, membersihkan dari kuman-kuman, mewangikan, menguatkan gusi dan gigi dan segala macam yang dibutuhkan oleh gigi kita atau mulut kita. Dan di sini dikatakan oleh para ulama juga, dikatakan membersihkan mulut berarti bukan hanya fungsinya buat gigi dan gusi, tapi berfungsi mungkin untuk bibir, untuk yang lainnya yang kita tidak tahu susunannya atau semua itu mungkin cukup banyak yang berhubungan dengan mulut, lidah, gigi, gusi, semua ini yang memberikan atau diberikan manfaat dari siwak itu sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya menggunakan siwak bisa mendatangkan ridha Allah, maksudnya ibadah, sehingga berpahala. Ya, ruginya apa kita bersiwak? Kalau kita niatkan karena ini sunnah Nabi, maka dapat pahala. Oleh karena itu kita juga kalau sikat gigi bukan hanya karena merasa tidak nyaman, habis makan ada yang nyangkut misalnya, atau takut bau mulut, tapi diniatkan lebih kepada sunnah Nabi, sehingga jadi pahala. Ada beberapa hal yang juga kami sebutkan, amal-amalan mubah seperti mandi, olahraga, tidur, ini kan mubah, bisa jadi sunnah kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita. Ini kita niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi ini kurang lebih ada 7 buah hadis yang fokus bicara masalah siwak. Setelahnya tentu ini masih ada singgungan masalah siwak, tetapi sudah masuk kepada pensucian-pensucian yang lain selain siwak. Tapi tadi itu memang betul-betul ada 7 buah hadis dari 1204 sampai 1210 itu memang membahas tentang masalah siwak secara khusus. Sekarang kita masuk hadis nomor 1211 dan ini urutan 8 di bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul azfar wa natful ibt wa qassus syarib." Fitrah itu ada 5. Atau ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, ya. Nanti kan kita jelas, istihdad itu mencukur bulu kemaluan, ya.
kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memendekkan kumis. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Situ tulis istihdad adalah mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Baik, dari hadits ini langsung kita ambil pelajaran. Nabi SAW menyebutkan ada 5 fitrah atau yang paling dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim. Walaupun ulama mengatakan 5 ini bukan berarti hanya 5 ini saja. Karena kita akan lihat di hadis sesudahnya di nomor 1212, Nabi sebutkan ada 10 fitrah. Berarti menandakan penyebutan 5 ini bukan terbatas 5. Tapi dia bisa lebih, hanya dalam kesempatan itu Nabi sebutkan ada 5 fitrah. Nah hadis sesudahnya nanti kita bahas ada 10 fitrah gitu ya. Jadi ini ada hal 5 atau 5 hal dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim gitu kan. Dan harusnya menjadi perhatian khusus karena dia fitrah itu maksudnya saya katakan tadi seperti alaminya, harus semua memahami masalah itu. Pelajaran yang kedua, adanya perintah untuk khitan ya, dan yang paling tepat khitan itu di hari ke-7 dari lahir. Di hari ke-7 dari lahir ya. Jadi usahakan tidak menundanya. Terlalu banyak hadis masalah khitan ini ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak pantas orang itu membiarkan anaknya sampai balik ya baru dikhitan. Kecuali mu'allaf itu lain lagi. Ya, makanya lebih baik pada saat lahir. Ya, di hari ke-7 dan alhamdulillah kami terapkan pada anak-anak ini tidak ada masalah. Ya, justru kalau sudah SD, TK mungkin sudah ada rasa takutnya. Ya, dia mungkin sakit, kesakitan dan segala macam itu ya. Tegangnya dia kan bisa juga berpengaruh pada khitannya gitu kan. Mungkin lebih lama kesembuhannya dan segala macam. Jadi di hari ke-7, 7 lebih baik. Dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kita berada di negara Indonesia, alhamdulillah mayoritas muslim. Pemerintah kita memberikan kesempatan kita untuk menjalankan syariat Islam. Saya waktu diundang teman-teman kita di Australia, di Amerika, di beberapa tempat yang saya tangkap itu, di sana dilarang khitan itu. Ya, dilarang karena dianggap itu seperti melanggar HAM atau apa gitu ya, bahasa mereka. Itu yang saya tangkap ya dulu waktu bahasa disampaikan ke saya oleh beberapa teman-teman kita di sana. Ya, kita alhamdulillah sampai di teman-teman di Australia itu kalau ada yang mau khitan anaknya kebetulan pulang Indonesia mereka khitan di Indonesia. Kalau tidak nanti kalau ketahuan bisa kena hukum gitu ya. Nah, alhamdulillah kita berada di negara yang aman kita bisa jalankan. Jadi jangan disia-siakan. Kalau bapak ibu dulu waktu anaknya sudah terlanjur lewat, cucunya jangan lewat gitu kan. Nah, diterapkan sunnah itu. Tetap kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Kalau dia belum punya anak, nanti kalau punya anak begini anak. Kalau misalnya pun dia sudah punya anak, berarti cucu kita juga tetap menerapkan sunnah ini. Ya. Dan pendapat yang paling kuat laki-laki perempuan sama, khitan, gitu ya. Walaupun masalah perempuan ada yang berselisih pendapat, ada yang mengatakan di sunnahkan, ada juga mengatakan tidak. Tapi tetap kami berpegang pada pendapat dua-duanya anjurannya khitan. Karena hadis ini umum, enggak dikecualikan, gitu ya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga pentingnya seorang muslim juga mencukur bulu kemaluannya atau istihdad. Ya, ini memang dibersihkan. Istihdad itu berarti dibersihkan secara total, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan kita tahu ini bagian dari hal yang disunnahkan juga kalau orang mau haji dan umroh, gitu ya. Karena kita akan menghadap kepada Allah, kita pakai baju ihram yang bersih dan suci, maka ini juga bagian daripada itu. Tentu banyak pendapat ulama yang menjelaskan masalah ini karena dikhawatirkan apalagi kalau orang sudah berumah tangga, kemungkinan besar ada sisa-sisa sperma atau apa di situ ya, sehingga dia belum tentu membersihkannya lalu dia sholat misal. Ada juga yang mengatakan memang keringat itu akan menampung bulunya akan menampung keringat dan mendatangkan bau yang kurang sedap dan seterusnya lah. Itu rincian saya tidak masuk ke dalam itu, tapi ini saya cuma sebutkan sebagai tambahan saja. Baik, itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil. Jadi pelajaran pertama harusnya peduli dengan 5 fitrah yang diperintahkan. Yang kedua adalah adanya perintah khitan dan di hari ke-7 bayi, laki-laki perempuan sama. Kemudian yang ketiga adalah istihdad, mencukur bulu kemaluan dengan hikmah sudah kami sampaikan tadi. Pelajaran keempat adalah juga memotong kuku. Ya, selama pendapat yang kami ketahui adalah selama dia berbeda warna dengan kuku kita yang ada di atas daging, maka itu anjurannya dipotong. Gitu ya. Jadi kan biasa beda warna ya. Nah, beda warna itu berarti kita potong. Jadi jangan kena alasan Ustaz saya kan pakai untuk garuk kepala, saya ini dan itu gitu. Ada sebagian ikhwah makan sengaja hanya untuk korek kuping. Kenapa harus pakai kuku gitu? Ya. Saya pernah temukan gitu di kelingkingnya. Kenapa antum ini? Ya untuk kuping. Ada juga yang memang untuk buka barang apa gitu ya, dipakai jadi kayak semacam pisau. Untuk apa ini? Gak ada manfaatnya sama sekali, ada hubungannya gitu. Ya. Dan kita tahu bakteri-bakteri itu ada di ujung-ujung kuku gitu ya. Jadi kita harus lebih menjaga dan memperhatikan sunnah Nabi ini.
Itu pelajarannya. Jadi yang pertama masalah fitrah, yang kedua masalah khitan, yang ketiga masalah cukur bulu kemaluan, yang keempat masalah motong kuku, dan yang kelima adalah nattu ibt. Nah ini ada perlu diperhatikan masalah terjemahannya mencabut bulu ketiak. Nah ulama di sini saking detailnya sampai membahas beda pahalanya orang yang cabut dan cukur. Jadi cabut itu bagian daripada sunnah ini. Nah biasanya orang kalau sudah terbiasa mencabutnya dia akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau kita masih kesulitan bisa dengan alat cukur ya. Allahu a'lam. Tentu apa saja yang digunakan untuk mencabut bulu ini nggak ada masalah ya. Semua itu selama bukan hal-hal yang haram maka boleh-boleh saja. Yang terakhir adalah masalah khusus laki-laki, qassus syarib ya. Jadi kalau fitrah yang pertama tadi faedahnya, yang kedua khitan, yang ketiga istihdad atau mencukur bulu kemaluan, yang keempat adalah memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak atau juga boleh mencukurnya. Kemudian yang keenam adalah mencukur kumis. Nah di sini masalah mencukur kumis, qassus syarib, khilaf di antara ulama bagi laki-laki. Apakah dia mencukur habis sampai putih ya, darah lagi, atau dia tinggalkan sebagian. Ini khilaf di antara ulama ya. Ada yang mengatakan memang dia rapikan saja sehingga garis bibirnya terlihat. Jadi tidak menutup gitu ya. Nah itu dianjurkan dan dia menipiskannya. Banyak hikmahnya. Di antara hikmah mungkin kalau dia minum ini bisa nampung di kumis itu jadi nggak nyaman dan segala macam. Tapi kalau tipis dia lebih aman ya. Nah, tapi kalau saya pribadi berpegang pada pendapat yang dicukur habis. Makanya saya biasa praktikin itu karena ada riwayat Ibnu Umar, beliau pernah mencukur sampai terlihat putih kulitnya. Nah, gitu. Nah, itu termasuk sunnah Nabi SAW. Baik, ini dua buah hadis yang terakhir di bab kita. Hadis yang selanjutnya yang ke-9 di urutan di bab kita ini, dan ini urutan 1212 dari awal kita belajar bumi, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ashru minal fitrah qassus syari wa ifa'ul lihya was-siwaku wal istinsyaqul ma wa qassul azfar wa ghaslul barajim wa natful ibt wa halqul 'ana wa intiqasul ma." قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني استنجاء. Kata Nabi SAW ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Nah kalau tadi sebelumnya 5, ini sekarang 10. Maka saya bilang tadi di hadis sebelumnya faedahnya bukan terbatas dalam 5. Berarti ada lebih gitu ya. Yaitu mencukur kumis, membiarkan jenggot atau memelihara jenggot bagi laki-laki, bersiwak, beristinsyak. Istinsyak itu menghirup air di hidung ya, pada saat seperti kita kumur-kumur, habis kumur kan langsung kita istinsyak, menghirup air di hidung lalu keluarkan lagi kembali. Kemudian memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari ya, ujung-ujung jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan juga mengurangi air atau hemat air gitu ya. Rawi maksudnya menukil hadits ini berkata, saya lupa yang ke-10, sepertinya berkumur-kumur. Jadi beliau coba hafal dari gurunya 10, tapi ternyata yang teringat dia 9. Maka dia bilang, seingat saya berarti yang ke-10 itu kumur-kumur gitu ya. Waqi, ya, salah satu rawi hadits ini berkata, mengurangi air adalah beristinja. Makna mengurangi air bisa makna hemat air atau istinja. Maksudnya cebok, maaf ya, dengan air. Ini hadis riwayat Muslim. Di sini ada tulisan al-barajim dengan ba bertitik 1 dan jim adalah ruas-ruas jari. Membiarkan jenggot artinya tidak memotongnya sedikit pun. Nah ini yang dimaksud dengan hadits ini. Saya langsung gabungkan dengan hadits nomor terakhir kita 1213 karena ini potongan bagian dari bahasan gitu ya. Jadi kita tutup dengan ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, ahfus syawarib wa a'ful liha. Pendekkan kumis kalian dan biarkan jenggot. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini hadis yang akan kita gabungkan dengan salah satu dari fitrah yang akan kita bahas insyaAllah. Baik, pelajaran yang bisa diambil dari buah-buah hadis ini langsung saja. Yang pertama, fitrah itu ada 10 dalam hadis ini. Artinya berarti bukan dibatasi dengan angka. Ya, bisa saja lebih dari ini, tapi ini yang difokuskan agar setiap muslim peduli. Pelajaran kedua, pentingnya seorang muslim mencukur kumisnya. Qassus syarib tadi sudah kita jelaskan di sebelumnya, bisa memendekkan sehingga masih ada tipis atau memang mencukur habis. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, pentingnya seorang laki-laki memelihara jenggotnya, dan sudah dijelaskan Imam Nawawi, fa'ul lihya, atau dalam hadis yang tadi ya 1213 wa a'ful liha,
panjangkan atau biarkan jenggot. Makanya Nabi SAW kadang-kadang jenggotnya sampai ke pundak beliau, ke dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu tergantung fitrahnya yang tumbuh. Alhamdulillah tidak tumbuh ya sudah, gitu kan. Ya, apakah boleh seseorang memakai bahan-bahan untuk menumbuhkan jenggotnya selama bahannya halal, nggak masalah. Udah niat untuk menambahkan atau mendapatkan sunnah ini. Jadi kita sudah sebutkan yang pertama pelajaran ada 10 fitrah, yang kedua merapikan dan memotong kumis, yang ketiga memelihara jenggot, yang keempat bersiwak. Ini saksi bahasan kita, diulangi lagi. Yang kelima istinsyak, menghirup air ke hidung. Ya, kalau dikeluar itu biasanya kalau wudu istinsyak itu menghirup, kemudian istinthar mengeluarkan dengan tangan kiri. Tapi kalau kita tidak bisa dengan tangan kiri boleh tetap dikeluarkan. Intinya sering membersihkan hidung dengan air bagian daripada sunnah Nabi SAW gitu ya. Selanjutnya yang kelima ya, berarti 10 fitrah yang pertama, memotong kumis yang kedua, melihara jenggot yang ketiga, bersiwak yang keempat, istinsyak menghirup air di hidung yang kelima. Dan ini perlu saya tambahkan, sabda Nabi SAW kalau kuatkanlah istinsyak kalian kecuali kalian sedang puasa. Jadi nggak usah khawatir air itu untuk masuk dan membersihkan hidung. Kalau orang awal-awal memulai istinsyak dengan kuat ini biasanya ada air yang masuk ke tenggorokan. Itu awal. Lama-lama insya Allah jadi kebiasaan. Tidak apa-apa. Yang keenam, waqassul azfar, memotong kuku. Sudah kita jelaskan tadi. Yang ketujuh, mencuci jari-jari, ruas-ruas jari. Nah sebenarnya mencuci tangan lah. Maksud dalam masalah mencuci tangan. Ya. Yang kedelapan, ini mencabut bulu ketiak. Juga sudah kita jelaskan tadi. Yang kesembilan adalah mencukur bulu kemaluan. Ya. Kemudian yang ke-10 itu adalah intiqasul ma, atau mengurangi air gitu ya. Maksudnya 10 pelajaran yang ke-10, tapi ini baru fitrah yang ke-9 gitu kan. Karena tadi kenapa kita sebutkan ini faedah ke-10, karena 10 fitrah sudah kita masukkan sebagai faedah pertama. Jadi di sini mengurangi air, tadi Imam Nawawi menyebutkan, Waqi salah satu ulama perawi hadits mengatakan yang dimaksud adalah istinja, bersuci dengan air. Jadi kita punya perhatian. Jadi jangan berlebihan dan harus selalu perhatian masalah suci. Ya maaf kalau buang air kecil dipastikan sampai selesai baru cebok, buang air besar juga begitu, pastikan sudah bersih benar baru kita selesai. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah yang bisa diambil yang ke-11 tentang masalah yang ke-11, yang ke-10 fitrahnya adalah kumur-kumur. Ya, ini juga masuk. Berarti kumur-kumur, membersihkan hidung tidak harus wudu. Ya. Ya, misalnya kita mau ketemu orang atau kita baru habis aktivitas atau lama tidak ngomong, maka itu sangat baik. Kita kumur-kumur di kamar mandi sama membersihkan hidung. Ya, itu cukup walaupun kita dalam kondisi tidak wudu. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jadi ini fitrah-fitrah yang kita pelajari. Kedepannya ditandain kita akan masuk ke bab 216 insya Allah tentang masalah bab ditegaskannya kewajiban zakat, keterangan tentang keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah jadi dengan selesainya bab nomor 215 berarti selesai bahasan tentang sholat. Karena itu bagian dari sholat sebenarnya. Ya, siwak dan sebelumnya tentang tentang Lailatul Qadar, sebelumnya tentang Qiyamul Lail, ya, dan seterusnya. Salat-salat sunnah rawatib, lalu salat wajib, semua sudah kita bahas sekian bab tentang salat. Nah di sini mulai ini, kedepannya kita bahas masalah zakat insya Allah. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka saya istighfar kepada Allah SWT dan berminta maaf kepada jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.